Haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan salam damai sejahtera. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semua. Sabtu pagi hari ini tanggal 22 Februari 2025. Waktu berjalan terus, tapi cintanya Tuhan Yesus senantiasa bersama Bapak Ibu dan saya. Kita bersuka cita di dalam Dia, karena janji Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang di dalam tertulis dalam Alkitab, semua akan digenapi. Janji Tuhan akan menyertai kita. Itu mari kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita mau melekat dengan Yesus, sebab hanya dengan Allah saja kita merasa aman tenang. Kata Mazmur 62 dan 3, aku tidak akan goyah kalau kita bersama dengan Tuhan. Tutu saya Pastor Yakub Rahmat pada pagi hari ini, saya menyanyikan pujian tiap perjanji di dalam Alkitab. Karena sebentar kita membaca di dalam Alkitab 2 Raja pasal 7 ayat 1 sampai 20. Atas kemurahan Tuhan kita kemarin baca 2 Raja pasal 6 sudah selesai. Sekarang berurutan pasal ke-7. Dengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan melalui hambanya Elisa semua digenapi. Dan termasuk pagi ini, apa yang kita dengar firman Tuhan, pasti janji Tuhan iya dan amin. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin, haleluya. Ku selalu berharap tanya Tuhan Yesus. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cinta firman Tuhan. Ku selalu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Berarti firman Allah ya dan amin. Percayalah kepada firman Tuhan, janji yang kekal. Percaya, setialah dan taat. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Amin, haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku
Untuk kami baca firman Tuhan, ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Haleluya. Roh Kudus, ajar dan ingatkan aku selalu akan firman-Mu. Ku mau setia dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Kita bersyukur, terima kasih kalau Tuhan pelihara kita Sabtu pagi hari ini, tanggal 22 Februari 2025. Sabtu depan, selamat tinggal, bukan bulan Februari lagi. Sabtu depan sudah tanggal 1 Maret 2025. Waktu begitu cepat. Biar kita mempercepat iman kita, makin kita berlari-lari untuk selalu mencari kerajaan Tuhan. Untuk kita hidup berpegangan kepada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tertulis dalam 2 Raja pasal 7 ayat 1-20. Dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui hambanya Elisa terjadi. Demikian pagi ini kita mendengar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan katakan tadi di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Amin. Firman Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan di dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, Titus pasal 1 ayat 2 saya mau baca. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Apa yang tertulis dalam firman Allah, kita yakinin seyakin-yakinnya itu adalah firman Allah. Iya dan amin. Oh haleluya. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah kehidupan yang hidup diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca sekarang 2 Raja pasal 7 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata Elisa, dengarlah firman Tuhan. Nah ini saudara, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Jadi mari kita mau pagi ini kita simak baik-baik telinga kita, telinga hati dan telinga kita. Kita punya 2 telinga, yaitu telinga panca indera kita dan kita punya juga hati. Ya, kita dengar baik-baik dengar firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini suku tepung yang terbaik akan berharga sikal dan 2 sukat jelai akan berharga sikal di pintu gerbang Samaria. Jadi Nabi Elisa hambanya sudah bernubuat akan terjadi kenaikan harga atau masa-masa kesukaran akan terjadi besok. Jadi akan datang juga kata firman Tuhan yang sudah saya tahu kemarin, 2 Timotius pasal 3 ayat 1, dengarlah firman Tuhan, akan terjadi masa yang sukar. Itu firman Tuhan yang sudah saya sampaikan kemarin, ini akan terjadi lagi. Nanti akan terjadi kesulitan-kesulitan. Ayat kedua, tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa dari. Ini sama saudara. Banyak orang udah percayakan janji Tuhan, ya. Jadi kata dia, masakan sekalipun Tuhan membuat tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Banyak orang melecehkan firman Tuhan. Tapi lihat, nanti orang nyesal. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai Raja segala raja, nyesal dan akan meratap. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, nanti Yesus akan datang meratap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nangislah. Waktu mari kita berpegang pada janji Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah anak yang dicinta sama Tuhan. Makanya kemarin sudah disebutkan bahwa kita manusia Allah adalah hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Kita yakini jangan pernah menolak firman Tuhan. Jangan Bapak Ibu tidak percaya mempermainkan firman Tuhan loh. Ya, saya mau baca di dalam Amsal 13 ayat 13. Ada akibatnya saudara. Kalau orang tidak meremoti firman Tuhan. Saya mau baca Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Mari. Setiap firman-firman yang kita dengar, hormat, kita takut sama Tuhan. Karena apa yang Tuhan firmankan keluar dari mulut Tuhan, itu pasti digenapi dalam Yesaya 55 ayat 11 tadi.
Ya oleh itu mari kita takut sama Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Karena sulitnya sudah banyak orang sakit, kena kelaparan, ada sakit kusta. Mereka stres semuanya. Semua nanti akan terjadi sama halnya apa yang terjadi ribuan yang terlalu di Israel. Nanti juga akan terjadi di masa yang akan datang. Karena masih dulu dunia dulu sama dunia sekarang sama. So. Masa-masa kesukaan terjadi. Nanti tidak terjadi apabila Yesus datang. Karena kita akan pindah di dalam suatu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28. Maka pentingnya Bapak Ibu bersama saya dengar firman Tuhan. Supaya kita berpegang kepada hidup firman Tuhan. 4 orang kena kusta. Pada stres semuanya. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota. Pada dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita akan mati. Semua ujung-ujungnya kematian. Saudara. Pada stres. Maka kata firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 8. Baik kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Mati itu milik Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Dan kematian di dalam Kristus nanti ada kebangkitan. Oh, luar biasa. Pandangan kita anak Tuhan berpegang pada firman Allah. Beda, saudara. Kalau mereka mati mereka. Ya, saya sudah katakan saya bukan menanti kematian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat saya. Yesus Kristus sebagai Bapa kita, juru selamat kita. Mari kita berpandangan sehat. Maka hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka kita baca firman Tuhan hari supaya kita tahu bisa iman kita makin bertambah. Keadaan dunia seperti ini, mereka pada kesakitan kusta dan mereka pada kacau, pada stres. Ya, terus apa yang arti kelima? Lalu pada itu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tapi kita mereka sampai ke pintu ke tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Ternyata saudara, di kerajaan Aram, ya, tentara Aram pada ketakutan semuanya. Karena Tuhan membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta sehingga mereka stres. Dunia ini penuh dengan stres pada ketakutan karena mereka tidak ada Tuhan, ya. Jadi Tuhan membuat mereka ketakutan sehingga sepi, total sepi, ya, di kotanya sepi, nggak ada orang. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, mereka menyelamatkan diri karena ketakutan, saudara. Karena Tuhan yang membuat semuanya. Maka kita bersama Tuhan ada pembayaran yang sempurna. Tuhan tidak pernah diam. Kalau sudah punya masalah, jangan datang ke dukun, jangan datang kepada siapapun, datanglah kepada Yesus. Karena Tuhan punya tak terbatas kuasa Tuhan. Tuhan punya cara tak terbatas. Cara Tuhan ajaib seperti ini. Tuhan membuat mereka tentara Aram pada ketakutan, pada stres, pada melarikan diri semua. Yang ke-8, ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datang mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Nah, coba nih, karena kota sepi, mereka datang masuk ke kota dan mereka menjara, mengambil barang-barang. Coba ini kedagingan semua. Inilah manusia yang kacau balau. Nanti akan terjadi seperti saling jara menjara, kesulitan terjadi. Ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari inilah hari kabar baik, tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadapi untuk memberitahukan itu kepada istana raja. Ya, karena situasi yang sudah tidak baik. Maka mereka saling jara dan dia berkata, hari ini tidak benar. Karena saling mencuri, saling jara, ya. Mereka pergi ayat 10, lalu berseru kepada perunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Tidak ada orang, pada ketakutan. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyesuaikan dan memberitahukan, menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja.
Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa yang maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan, sebab mereka keluar di tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari malam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Wah, mereka ketakutan karena dianggap suatu taktik orang Aram pada lari, tapi nanti begitu Israel masuk akan ditangkap, saudara. Ayat 13, lalu seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kaya ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampak seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram. Pada itu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu menceritakan itu kepada raja. Memang pada sepi, pada ketakutan, ditinggalkan baju-baju di tengah jalan. Inilah nanti akan terjadi seperti peristiwa 98 aja, kan saya ingat peristiwa 98, saya ingat itu. Banyak orang di mobil jual di tengah jalan, mobil-mobil di tengah jalan. Ya, ternyata dunia yang dulu terjadi, ini juga terjadi. Nanti akan terjadi lagi. Kesulitan-kesulitan jadi. Peristiwa kekacauan terjadi. Ini luar bicara dunia. Dunia akan terjadi kekacauan. Tapi ketenangan hidup hanya di dalam Dia, Yesus. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Arab itu. Kan sesukat tepung yang terbaik berharga sikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan itu. Apa yang Tuhan firmankan akan terjadi. Seperti yang sudah saya katakan dalam 2 Timotius 3:1. Masa-masa kesukaran nanti akan terjadi. Nanti, saudara. Seperti ini pada waktu Elisa bicarakan belum terjadi. Tapi nanti suatu terjadi. Dan ternyata sudah terjadi. Demikian firman Allah sudah saya sampaikan. Bahwa nanti akan terjadi peperangan, kelaparan, gempa bumi, akan terjadi siksaan, terjadi masalah bencana, akan terjadi antikris terjadi. Oleh itu saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya minta rapture. Minta rapture. Sebab pada waktu terjadi antikris, kesukaran-kesukaran, buat kita anak Tuhan akan diangkat sama Tuhan. Ini terjadi kesukaran sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya, itu mengawasi pintu gerbang. Tapi raja menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakan juga pada waktu raja datang mendapat coba ini akan terjadi kematian. Kesulitan terjadi, firman Allah pasti digenapi, tetapi cinta Yesus akan melindungi buat setiap orang yang berlindung pada Tuhan. Ayat 18, dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sikal, dan sukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira waktu ini di pintu gerbang sampai ayat 19. Dan pada waktu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan itu mungkin terjadi. Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 20 yang terakhir, demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia pintu gerbang, lalu matilah ia. Amin. Demikian firman Tuhan. Jadi firman Tuhan iya dan amin. Maka marilah kita berpegang pada janji Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Allah itu pasti terjadi. Karena itulah janji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Mari melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan firman-firman yang selalu kita dengar. Supaya membuat kita sadar diri, membuat kita berjaga dan berdoa, membuat kita mari kita mau berdandan. Seperti di dalam Wahyu 21 ayat 2. Seperti perempuan yang berdandan untuk berjumpa dengan mempelai laki-laki yang sempurna. Kita suatu akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dari saat ini loh saudara. Tanggal 22 Februari 2025. Saya sebagai hamba Tuhan sudah mengatakan, mari kita menjaga diri kita. Berpeganglah kepada janji Tuhan. Berlindunglah kepada firman Allah. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Roh Kudus kan tuntun kita. Kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Karena nanti masa-masa kesukaran akan terjadi. Apa yang dikatakan firman Allah pasti terjadi. Tapi bagi orang yang berlindung pada firman Allah, akan di dalam perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin,
haleluya. Tiap pasal, ayat baris, itu aku cinta firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku selalu berharap pada ciptanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Selamat pagi. Sabtu pagi hari ini tanggal 22 Februari 2020. Ingat Bapak Ibu, Sabtu depan bukan bulan Februari lagi. Sabtu depan sudah bulan Maret. Artinya waktu berjalan terus. Dengan berjalannya waktu, mari kita mau semakin dewasa di dalam Tuhan. Semakin hati kita melekat dengan Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Dan sebagai pelaku firman Tuhan, saudara Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.